Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadia Fitri dengan NIM 2414040040 dari program studi Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk membuat kesimpulan pada mata kuliah tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Junherdi MAG dan juga Bapak Edwin Jari MAG pada Quran surat Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Nabi Muhammad berdiri atau dalam keadaan sholat kurang dari 2/3 malam atau seperdua malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan juga siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya secara terperinci waktu-waktu tersebut, sehingga hal tersebut menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam, maka Dia mau kembali memberi keringanan kepadamu. Oleh karena itu, bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, serta yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu darinya Al-Quran. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagaimana balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari Quran surat Al-Muzammil ayat 20 tersebut mengenai jalan lurus menuju Tuhan mungkin dirasakan berat bagi sebagian orang, maka ayat ini memberi petunjuk solusinya. Sesungguhnya Tuhanmu senantiasa mengetahui bahwa engkau, wahai Nabi Muhammad, terkadang berdiri untuk mengerjakan sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu, yaitu entah itu para sahabat yang mengikutimu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah juga mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu secara pasti maupun rinci dalam melaksanakan sholat, maka Allah memberi keringanan kepadamu menyangkut apa yang telah ditetapkannya sebelum ini. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwasanya akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit sehingga akan sulit melaksanakan sholat malam seperti yang diperintahkan, dan ada juga yang berjalan di bumi, yaitu berpergian jauh untuk mencari sebagian karunia Allah, baik dari urusan perniagaan ataupun menuntut ilmu. Dan juga Allah mengetahui akan ada yang lain seperti berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat secara baik dan juga berkesinambungan. Lalu tunaikanlah zakat secara sempurna dan berikanlah pinjaman kepada Allah, yaitu pinjaman yang baik, yaitu segala pemberian di jalan Allah di luar kewajiban zakat. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan yang paling besar pahalanya. Dan di samping itu amalan tersebut, maka mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Muzammil ayat 20 adalah
Yang pertama, latar belakangnya itu ayatnya turun sebagai peringanan beban bagi Rasulullah dan para sahabat pada tahap Allah para sahabat sangat bersemangat mengikuti perintah-perintah sampai mereka merasa keberatan karena qiyamul lail dilakukan hampir setiap malam dengan durasi yang panjang. Sementara mereka juga bekerja pada siang hari. Lalu yang kedua yaitu riwayat utamanya, yaitu dalam riwayat Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya para sahabat melaksanakan qiyamul lail selama setahun penuh mengikuti perintah panjangnya qiyam dalam ayat-ayat awal Al-Muzammil ini. Lalu melihat beban ini, Allah menurunkan ayat 20 sebagai rahmat untuk mereka. Allah meringankan perintah qiyamul lail, membolehkan mereka membaca Al-Quran sebanyak yang mereka mampu untuk dilakukannya, dan membolehkan menyisihkan waktunya untuk berjihad dengan cara lain, mencari rezeki dan urusan dunia lainnya. Jadi intinya adalah ayat ini turun untuk memberikan keringanan kepada Rasulullah dan para sahabat terkait qiyamul lail setelah mereka mendapat beban berat selama 1 tahun penuh menjalankan sholat malam dalam waktu yang lama. Nilai-nilai tarbawi atau pendidikan dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 ini yang pertama yaitu pendidikan tentang kemudahan dan juga tidak memberatkan atau taisir. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan dalam agama. Umat dididik agar beragama secara proporsional, tidak berlebihan. Pendidik juga harus menerapkan prinsip kemudahan dalam mengajar. Nilai tarbawi atau keseimbangan atau kemudahan, tidak memaksa di luar batas kemampuan. Pendidikan kesadaran kondisi individu. Allah menyebutkan bahwasanya di antara manusia ada yang sakit, pastinya ada yang berpergian mencari rezeki, ada yang berjihad di jalan Allah. Hal ini mengajarkan bahwasanya syariat memperhatikan perbedaan kondisi kemampuan manusia. Nilai tarbawinya yaitu memahami keragaman peserta didik, empati, toleransi terhadap keterbatasan. Yang ketiga yaitu pendidikan spiritual. Pentingnya qiyamul lail dan juga tilawah. Meskipun diperingatkan, Allah tetap menganjurkan membaca Al-Quran dan melakukan ibadah malam sebisanya. Nilai tarbawinya itu membangun kedekatan dengan Allah, disiplin spiritual, dan kekuatan batin. Yang keempat yaitu pendidikan tanggung jawab sosial. Ayat ini juga memerintahkan bahwasanya menegakkan sholat, menunaikan zakat, berinfak, serta memohon ampunan, sehingga nilai tarbawinya itu keseimbangan antara ibadah kepada Allah, kewajiban sosial kepada manusia lainnya. Yang kelima, pendidikan tentang prioritas atau fikih al-aulawiyat. Allah memberikan kelonggaran karena seseorang bisa bekerja, mencari rezeki, berjihad, atau memiliki urusan penting lainnya. Artinya, Islam mendidik agar seseorang tahu mana yang prioritas dalam situasi tertentu. Dan nilai tarbawinya itu manajemen waktu, pengaturan prioritas, dan memahami kondisi realitas kehidupan. Yang keenam, pendidikan moderasi atau wasatiyah. Ayat ini meredam semangat berlebih para sahabat yang ingin beribadah terus-menerus tanpa mengenal batas kemampuannya. Hingga nilai tarbawinya itu keseimbangan antara ibadah dan juga aktivitas dunia, antara spiritual dan juga fisik. Yang ketujuh, pendidikan tentang konsistensi dalam kebaikan. Di akhir ayat Allah menyuruh melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Bunyi apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Dengan nilai tarbawinya adalah motivasi untuk tetap semangat, istiqomah dalam amal meskipun sedikit, tetapi dilakukan terus-menerus. Kesimpulannya yaitu ayat 20 ini turun sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk meringankan beban qiyamul lail yang terlalu berat bagi Nabi dan juga para sahabat. Ayat ini mengajarkan nilai tarbawi seperti kemudahan dalam beragama, toleransi terhadap kemampuan individu, keseimbangan ibadah dan juga tanggung jawab dunia, pengaturan prioritas, dan pentingnya konsistensi dalam amal-amal. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.